Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang jam 8 lebih 48 menit pagi hari. Hari Kamis tanggal 13 April 2023. Sebentar lagi musim mudik Lebaran 2023 akan segera kita masuki. Nah, kebetulan untuk ini ya, persiapan mudik jarak jauh menggunakan mobil berserta seluruh keluarga melakukan trip yang jauh 800 hingga ribuan kilometer itu sekali jalan. Bayangin kalau PP beserta juga muter-muter di kampung halaman, juga di tempat wisata, bisa berapa jauh lagi itu ya. Jadi video kali ini akan membahas pengecekan hal-hal yang penting di mobil Wuling Almas, terutama untuk yang tipe CVT ya, punya saya sendiri ini 7 seater 2019-2020 fase 2. Oke, yang pertama langsung saja ya, kita lakukan diagnosis scan ya, lokal diagnos. Kita pilih yang SGMW, kemudian oke. Kita pilih Baojun, Baojun 530 N15T 2020. Kita pilih deteksi cerdas, ECM oke, TCM oke, ESP oke, BCM oke, TPMS oke, apps oke, entertainment system oke, other system juga oke. Oke, jadi dari segi sistem mobil tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi kita skip aja untuk pemeriksaan menggunakan OBD2 ini ya. Kalaupun ada, tinggal kita klik. Nih, tidak ada. Kalau ada nanti akan dijelaskan di sini karena apa. Kemudian bisa kita hapus errornya menggunakan ini, hapus DTC. Untuk odometer mobil saya ini sudah 75.000 km. Dan untuk pengecekan yang kedua, yaitu kita cek di ini ya, di MID dulu ya. Jadi kita cek tekanan ban. Ini untuk tekanan ban saya, nanti akan saya kurangi hingga ke 2,3 bar. Karena ini pagi hari, ada yang itu apa, ban sisi kiri depan 2,6, kalau siang hari nanti dia akan naik ke 2,7. Terlalu berbahaya ya kalau tekanan ban terlalu tinggi ya. Jadi saya akan gunakan sedikit lebih tinggi dari standar bawaannya ini ya, rekomendasi pabrikan. Saya akan set di, atau saya kurangi menjadi 2,3 bar di pagi hari. Oke, itu yang kedua, tekanan ban. Untuk pemeriksaan yang ketiga, kita menuju ke kabin mesin Almas ya. Oke, sekarang untuk di bagian mesin ya. Yang pertama kita cek ini ya, cairan-cairan fluidanya. Untuk ini minyak rem posisinya full ini dia, jadi oke. Kemudian kita cek cairan dari radiator coolant. Ini dia posisinya segini ya. Ini persis di bawah garis maksimum, jadi oke.
cairan yang ketiga yaitu oli mesin. Kita akan cek menggunakan deep switch bawaannya. Oke, kita tarik deep switchnya. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu, kemudian kita masukkan kembali. Oke, kita tarik ulang dan kita lihat. Jadi udah pas sekali ya, level oli mesinnya berada di titik maksimumnya dia. Jadi minimum ada di titik ini, kemudian rekomendasinya adalah titik yang tengah ini, kemudian ini adalah nilai maksimumnya ya di sini. Oke, kita kembalikan. Sorry, sekalian ya, nggak usah kita kembalikan, kita bersihkan. Jadi untuk cairan yang ketiga oli mesin sudah, sekarang cairan yang keempat yaitu oli CVT ya. Untuk lubang oli CVT letaknya ada di sebelah ini ya, di bawah aki ya posisinya. Aki di sini. Dan ada di sana dia. Itu dia di atas ini ya, yang warna orange, tutup bulat warna orange. Saya akan buka dan saya ukur ya. Oke, saya ambil sekarang. Posisinya jauh di bawah ya. Oke, ini dia tutupnya. Saya akan bersihkan juga menggunakan tisu terlebih dahulu ya, agar nanti saat ditutup tidak ada debu yang masuk ke dalam sistem CVT-nya Wuling Almas. Kita bersihkan. Oke, kita simpan. Selanjutnya menggunakan dipstick oli mesin tadi yang sudah saya bersihkan pakai tisu, kita masukkan ke lubang pengisian oli CVT-nya. Oke, saya tarik. Ini saya fokuskan dulu. Ini jadi oli CVT-nya berada di sini ya. Ini kalau saya ukur tempo hari, di sini adalah 8 cm, di sini adalah 4 cm. Jadi kalau oli CVT kita posisinya di 8 cm, itu artinya level olinya aman ya. Ini ya segini. Memang agak susah kelihatan karena oli CVT sifatnya bening ya.
Setelah itu jangan lupa kita tutup kembali, pastikan agar masuk seluruhnya ya. Itu untuk pengecekan cairan fluida yang keempat. Sekarang menuju ke cairan yang kelima, yaitu air wiper ya. Jadi jangan lupa diisi sampai penuh menggunakan air sabun maupun air khusus untuk wiper. Dan jangan lupa kita pastikan semua tutupnya kencang ya, karena kemarin saya habis servis berkala. Karena kemarin waktu saya servis berkala di Beres Ciputat, saya dapat info bahwa ada unit Almas yang setelah melakukan servis berkala itu tiba-tiba mogok overheat dan keluar alarm ini ya. Di MID itu alarmnya gambar oli ya, gambar pressure olinya terbaca low gitu kan, muncul alarmnya. Ternyata setelah diderek dan dibawa ke Beres Ciputat, ditemukan bahwa tutup olinya hilang. Jadi besar kemungkinannya penutupan olinya, atau saat melakukan ganti oli kemudian tutup olinya dipasang itu kurang rapat, kurang kencang, sehingga saat dibawa jalan akan kendor dan jatuh hilang ya. Atau yang lebih parah ya lupa, nggak ditutup sama sekali. Dan pengecekan untuk kebocoran-bocoran oli, rembesan oli di ruang mesin tadi juga harus diperhatikan. Jadi tidak boleh kita temukan adanya tetesan oli atau rembesan oli di ruang mesin ya. Karena jika itu terjadi, maka dalam waktu ya cepat atau lambat pasti baik itu oli mesin maupun oli CVT-nya akan berkurang ya, yang berakibat CVT-nya bisa jebol karena kurang pelumasan. Mesinnya juga sama saja, bisa rusak, bisa jebol, bisa turun mesin jika olinya berkurang banyak ya. Jadi itu untuk pengecekan fluida yang berada di daerah mesin ya, ruang mesin. Oke, pengecekan selanjutnya kita cek kabel-kabel, relay dan fuse ya. Saya lepas dulu covernya. Kita cek koneksi di aki. Untuk negatifnya ground kencang, untuk kutub positifnya juga kencang ya. Kemudian untuk kabel-kabel relay, extra fan oil cooler, kabel grounding kencang semua. Jangan sampai ada yang oblak ya. Nah, itu nggak ada kebocoran oli di dasar lantai, baik itu oli mesin, kemudian yang di sini juga oli CVT nggak ada yang bocor rembes.
Oke, selanjutnya yaitu pengecekan di dalam fuse box ya. Kita lihat secara kasat mata, nggak ada yang kelihatan aneh-aneh. Yang penting biasanya ini ya, relay untuk fuel pump sudah lama saya ganti dari merek PLID ke merek SDMW. Kemudian relay high fan, start, blower, dan juga low fan saya juga sudah lama ganti dari yang bawaannya Wuling ke merek ini ya, Fomoko. Ini apa ini? Eco 9. Ini 80 ampere, ini 40 ampere. Kita cek kaki-kakinya. Tuh masih kuning, masih bagus. Jadi nggak ada gosong sama sekali, nggak ada arus yang berlebih. Ini lihat kakinya ya, mira-mira karena beban yang dia ini ya, yang dia tahan, ampere yang dia salurkan. Cek yang ini, karena yang sering gosong itu di apa ya, di rumah ini fuse box. Kita cek untuk low fan masih kuning mulus, nggak ada tanda-tanda gosong juga di relay low fan. Ini dia 80 ampere 20 volt DC, cakep nih. Oke, pastikan semua relay, semua fuse tertancap dengan kencang dan rapat. Oke, kita tutup ulang. Pengecekan selanjutnya yaitu pengetesan atau pengecekan kesehatan aki ya. Kita perhatikan voltmeter yang ada di depan. Oke, sekitar paling rendahnya dia terbaca 10,8. Jadi itu masih bagus ya. Karena kalau sudah terbaca 10,0 untuk Almas ini tandanya aki sudah tidak sehat, crankingnya sudah jelek, CCA nya udah turun pasti. Terakhir kemarin waktu servis berkala 75.000 km itu CCA nya aki ini terbaca di 450 kalau nggak salah. Dari standarnya kebutuhan aki Wuling Almas itu 550 CCA. Jadi kurang lebih 6 bulan ke depan atau di servis berikutnya saya akan ganti aki, karena memang sudah waktunya ya. Udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini umur aki. Untuk selanjutnya yaitu pengetesan atau pengecekan ya, lebih tepatnya untuk kipas low fan, high fan, radiator Almas, dan juga extra fan dari engine oil cooler serta extra fan dari CVT oil cooler ya. Kita akan cek ke depan. AC kondisinya saya hidupkan ya. Oke, kita cek hembusannya masih kencang. Ini untuk low fan ya. Jadi yang di depan CVT ini low fan. Kemudian fan radiator yang di depannya mesin ini high fan. High fan-nya masih mati karena suhunya masih dingin ini ya. Sekarang kita hidupkan manual dulu ya untuk kedua extra fan yang saya pasang. Oke, sekarang dua extra fan sudah nyala. Yang dekat ke headlamp kiri ini extra fan untuk engine oil cooler. Kemudian yang ada di belakang logo Wuling adalah extra fan untuk CVT oil cooler. Dua-duanya berputar dengan kencang ya.
Pengecekan selanjutnya yaitu fungsi dari AC ya. Apakah AC kita masih sehat, masih performanya berfungsi dengan optimum atau sudah tidak optimum lagi pendinginannya. Kita akan cek menggunakan termometer digital. Untuk termokopelnya sudah saya masukkan ke kisi-kisi AC sebelah kanan head unit. Caranya kita set suhu AC-nya ke suhu minimum ya. Halo Wuling. Halo. Set suhu minimum. Mengatur ke suhu minimum. Untuk speednya bisa kita turunin ke 3, nggak masalah, agar nggak berisik ya suara fan-nya di video. Jadi target aktual temperatur dari kisi-kisi AC-nya harus tercapai 8 atau 9 derajat Celcius ya. Jadi di bawah 10 derajat Celcius. Saat ini terpantau suhu luar 30 derajat Celcius. Tidak begitu panas karena suhu di luar panas itu ketika suhunya 33-35 derajat Celcius. Saat ini kondisinya mendung. Tidak terlihat matahari di luar. Kita tunggu ya, nanti videonya akan saya cepatkan agar tidak membuang waktu. Jadi kondisinya mesin harus tetap idle ya, jangan digas-gas RPM-nya. Karena kalau RPM-nya kita naikkan ke 2000 gitu ya, maka ya wajar kalau AC-nya jadi dingin ya, karena kompresornya jalannya kencang kalau 2000 RPM. Jadi pengetesannya harus di RPM idle ya, 900 RPM. Jadi ini dalam waktu 4 menit dari suhu kabin tadi 25 derajat Celcius bisa tercapai 10,3 derajat Celcius. Sekali lagi dalam waktu 4 menit. Jadi pengetesannya cukup ini ya, cukup dalam waktu 5 menit saja. Biarkan mesin nyala idle, AC on dengan settingan low. Cukup 5 menit pengetesan, maka suhunya harus tercapai 10 derajat kurang ya, di bawah 10 derajat. Oke, ini udah 5 menit persis. Jadi AC Alma saya kondisinya normal ya. Kompresor oke, freon juga oke, evaporator juga oke ya. Demikian hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cek sebelum membawa Wuling Almas kita perjalanan jauh mudik Lebaran 2023 kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.